Senang sekali Bapak Ibu bisa bergabung dalam kegiatan yang merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan PKK RW 16 dalam rangka memperingati Hari Ibu tanggal 22 Desember 2020 ya. Acara ini berlangsung berkat kerjasama dan kolaborasi dari berbagai pihak, yaitu dari ibu-ibu PKK, kemudian dari para pengurus RT. Kami sebagai Satgas COVID di sini perlu melaporkan kondisi terakhir ya Bapak Ibu. Warga RW 16 ini yang terinfeksi atau terkonfirmasi COVID dan sudah sembuh, itu di total kami itu ada 39 orang Pak, Bu, 39 orang. Di mana dari 39 orang ini masih ada yang 12 orang positif COVID. Dan kami merasa prihatin sekali situasinya. Terima kasih banyak. Ini ada 4 warga yang sudah berkenan dan hadir bersama kita untuk berbagi cerita pada forum cerita warga yang perdana. Tujuan saya terkena COVID itu di sekitar minggu kedua bulan Mei. Waktu itu saya ada pasien lansia yang sudah beberapa kali ketemu saya, beberapa kali berobat, namun terkadang memang pasien ini datang tidak saat jam poliklinik gitu. Jadi saya udah pengen rujuk, namun ada beberapa kendala, tidak jadi sampai ketemu saya sampai 2 atau 3 kali pertemuan. Namun pasien ini berobat tidak hanya sama saya, sama teman-teman juga yang dokter di Rutan Pondok Bambu. Dan terus terang kita nggak ada berpikir saat itu bahwa pasien ini adalah pasien COVID. Kita hanya berpikir ini orang tua yang terkena kasus sehingga masuk penjara, stres, tidak nafsu makan, akhirnya fisiknya ngedrop. Namun karena melihat kondisinya semakin parah, akhirnya kita berkoordinasi dengan kepolisian dan rumah sakit terkait. Pasien ini kita kirimkan ke Rumah Sakit Polri. Diantar dengan teman-teman perawat, sudah itu masuk ke Rumah Sakit Polri dan diopname di sana. Setelah pasien ini saya rujuk, memang malamnya itu atau 1-2 hari kemudian, saya itu memang merasakan dada saya agak berat. Namun berpikir mungkin karena saya kecapean, pulang malam dan harus keramas, mandi malam. Jadi tidak terpikir kalau itu COVID. Setelah diopnam beberapa hari, waktu itu Sabtu pagi, kita dapat kabar dari Rumah Sakit Polri bahwa pasien ini ternyata positif COVID. Saat itu juga saya panik juga, stres juga. Langsung saya dan beberapa perawat berangkat ke kantor untuk rapid test. Hasilnya saat itu negatif. Namun kita langsung koordinasi dengan Puskesmas Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, karena Rutan Pondok Bambu berada di wilayah Puskesmas Duren Sawit, dan berpikir dan bertindak cepat buat kami, sehingga hari Senin itu kita langsung di swab. Walaupun hasilnya rapid negatif, kami tenaga medisnya langsung di swab.
Senin di swab, ternyata Rabu malam sudah dapat hasil, namun saya malam sudah nggak buka-buka WA. Kamis pagi saya dikabarin temen bahwa hasil swab saya positif. Di situ sampai situ deh Bu, kronologis. Ya, sampai situ dulu ya. Ya, lalu jadi keluarga sendiri waktu itu Ibu juga langsung mengambil langkah-langkah preventif terhadap keluarga gitu. Kalau preventif saya sama suami memang udah sepakat pulang kerja itu harus langsung mandi, langsung keramas, tidak boleh ketemu anak-anak, dan kami pakai masker. Di rumah kami juga pakai masker, apalagi suami agak sedikit bawel, pasti nanya, kamu ada pasien nggak gitu? Pulang Karena kerja, Ibu kamu ada pasien ya? Ya? Tenaga kesehatan ya? Ya, jadi suami langsung nanya itu, kamu ada pasien nggak? Kalau kamu ngadepin pasien hari ini, jangan deket-deket deh gitu, langsung. Jadi benar-benar saya sama suami pakai masker, anak-anak kadang pakai, kadang enggak, karena ya kita nggak bisa maksain juga, yang penting orang tuanya gitulah. Oke. Baik Bu Valen, terima kasih banyak. Nah, saya akan pindah ke Pak Prata. Pak Prata, boleh cerita Pak, gimana prosesnya kok bisa curiga gitu itu? Ya. COVID. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kedengeran ya Bu ya? Kedengeran Pak. Ya, jadi ceritanya saya kalau akhir Oktober waktu itu. Jadi akhir Oktober saya kebetulan ini kan setiap harinya masih masuk kantor sejak bulan Juli Agustus. Jadi memang saya sudah tidak WFH tapi WFO. Nah, istri anak-anak itu di rumah semua karena istri juga sudah pensiun dini sejak Januari sehingga di rumah. Nah, pada saat itu sebetulnya saya nggak merasa apa-apa gitu loh, karena saya sehat-sehat aja. Malah istri saya sebetulnya yang meriang. Jadi sudah seminggu itu meriang terus. Tapi saya selalu cek gitu, kalau suhunya masih 36, 30 sekian itu saya masih nggak apa-apa gitu. Saya konsultasi juga dengan dokter. Cuma beberapa hari terakhir waktu itu sampai 37 sampai 38 gitu ceritanya. Jadi setelah dia sampai 38 saya langsung ke rumah sakit. Saya bawa istri saya. Kemudian saya biasa kalau ke rumah sakit di Premier situ Jatinegara, langsung saya masuk UGD. Nah, pada saat di UGD itu sebetulnya diagnosanya adalah infeksi saluran kemih, ceritanya gitu. Jadi kami belum ada asumsi kena COVID. Ya udah, terus karena diketahui saluran kemih, ya udah mungkin kita minta dirawat, gitu, sudah dirawat. Tapi protokolnya karena mau dirawat harus swab, gitu ya. Ya sudah, akhirnya masuk dan di swab. Nah, besoknya itu hasil swabnya ternyata positif. Jadi kami baru sadar bahwa ternyata istri saya kena positif gitu loh. Padahal nggak pernah keluar rumah, di rumah aja gitu loh. Karena memang sudah masuk ke dirawat di Premier, ya kan kita harus tracing keluarga. Akhirnya saya anak-anak di tracing besoknya itu, dan saya ternyata positif juga. Jadi saya nggak terasa saya positif, anak-anak alhamdulillah negatif. Jadi kalau boleh saya simpulkan, pasti itu saya dari saya, karena saya kan yang keluar rumah setiap hari. Dan sebetulnya saya baru ingat kalau rumah memang saya selalu pasti juga istri pasti sampai rumah baju copot, celana, mandi, keramas gitu. Tapi memang ini mungkin yang kelewatan adalah ya kalau pas kita tidur kan kita tidak pakai masker. Memang saya ingat waktu itu sempat saya batuk gitu, saya ingat di tempat tidur gitu ya. Feeling saya kayaknya itu yang bikin nular. Jadi saya sebenarnya sudah membawa, tapi saya nggak merasa gitu. Saya mungkin golongan yang OTG gitu ya, orang tanpa gejala. Sehingga setelah saya terindikasi positif, saya lapor ke kantor karena kebetulan kantor kami juga sangat ini sekali. Kalau ada yang kena, pasti langsung diliburkan dulu gitu ya satu kantor itu. Dan lalu disinfektan. Dan kalau OTG itu sebenarnya kami juga ada tempat untuk mengisolasi. Kalau OTG memang kalau dari dokter mungkin Bu Dokter juga ini paham ya, kami bisa hanya isolasi di sebuah tempat itu dari kantor kami, memang kami ada tempat gitu ya untuk orang-orang yang kena OTG. Tapi karena istri saya sudah masuk rumah sakit di Premier, pilihan saya sudah, saya nemenin istri aja. Kebetulan di Premier itu
ada kamar yang kami bisa berdua gitu loh. Jadi mereka memang bukan ada satu kamar paket yang memang itu sifatnya swasta gitu ya. Dan kami tidak dimasuk ke Wisma Atlet ke mana, ya sudah, karena dari kantor kami ya sudah di Premier nggak apa-apa nanti, karena kami ada asuransi kantor dan semua biaya ditanggung oleh kantor. Oh, jadi tanggung kantor ya Pak. Sip. Ya, Sampai situ dulu Pak. nonton. Jadi kita Ya. biar dengar juga nih kronologis dari Bu Eva ya Pak. Ya, oke, terima kasih. Kelihatan tapi waktu pertama kali tadi periksa ke dokter itu sebenarnya nggak langsung di PCR ya, karena Bapak minta mau dirawat baru dilakukan PCR-nya gitu ya Pak? Iya, ya itu. Ya. Itu sudah. Ya baik. Kalau gitu sekarang kita ke Bu Eva. Bu Eva, boleh ceritakan bagaimana kronologisnya Ibu sekeluarga bisa tahu ini positif atau negatif COVID gitu ya? Iya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk awalnya sih suami pulang dinas itu badannya meriang, panas gitu. Terus besoknya berobat dan dirujuk untuk di swab. Berobatnya kemana Bu Eva? Ke puskesmas. Dan habis itu kita dirujuk untuk suami dirujuk selama nunggu hasil swabnya itu kurang lebih 4 hari. Selama 4 harinya ini panasnya tuh nggak turun-turun, disertai dengan batuk dan juga mencret. Nah terus habis itu kena ke anak-anak juga, anak-anak 2 juga sempat demam juga, berobat juga, alhamdulillah, tapi besoknya langsung sembuh gitu. Setelah anak-anak baru ke mama gitu, ke mama sama batuk juga gitu, mencret juga, demam juga gitu. Setelah keluar hasil swab suaminya ini ternyata positif. Nah baru besoknya kami semua yang ada di rumah dirujuk untuk di swab. Nah tapi setelah 2 hari ketahuan hasilnya itu positif semua. Kecuali papa waktu itu negatif. Jadi serumah itu ada mama, papa, terus Mas Anton, nih suami, terus saya, anak 2 dan bibi. Semuanya pada positif kecuali papa. Terus Mas Anton akhirnya dibawa ke Wisma. Dari Wisma dirujuk ke Durensawit. Rumah sakit Durensawit ya? Iya. Nah terus itu mama dirujuk juga ke rumah sakit mana ya? Pertamina. Pertamina Jaya ya? Iya, Pertamina Jaya. Terus kalau papa, terus papa kan kita yang rawat kan, yang negatif dirawat sama yang positif kan jadi kena juga gitu kan. Terus akhirnya demam juga gitu, papa demam, panas juga. Dirujuk ke rumah sakit Budi Asih. Terus sisanya yang di rumah dirujuk ke Wisma. Ke Wisma Atlet ya, Bu? Iya. Ya. Bu Eva, sampai di sini ya Bu Eva. Kalau berarti tadi kan suami ke puskesmas langsung dirujuk untuk swab tuh. Kalau mau tahu, kalau di puskesmas kayak gitu berobat, di swab itu nanti itu ada biayanya nggak sih Bu Eva? Alhamdulillah waktu itu kita enggak. Enggak ya, kalau di lewat puskesmas itu langsung dirujuk itu karena keputusannya puskesmas jadinya ya? Oke. Jadi ya ini jadi bisa pelajaran untuk kita semua ya, kemana tempat kita memilih untuk bisa dapat kepastian hasil. Oke Bu, berarti, nah selama di rumah sambil menunggu hasil itu memang udah cepet sakitnya yang lain ya, belum sempet pakai masker atau saling jaga gitu, atau sempet juga udah kalau interaksi di rumah? Setiap datang sih biasanya ya itu biasa ganti baju langsung mandi gitu, pakai kadang disemprot juga gitu. Tapi di rumah memang ini ya kayak keluarga biasa, kayak di rumah saya juga kalau itu misalnya nggak ngira, kita ya ini aja seperti biasa aja gitu, nggak ada apa-apa, gitu, nggak tahu. Ya terima kasih Bu Eva. Jadi kita dengar dari 3 narasumber nih
ada beda-beda pengalamannya antara Bu Valen, Pak Prata, dan Bu Eva. Kalau balik lagi ya setelah tadi Bu Valen belum sempat cerita tentang keluarga Bu Valen. Jadi begitu Bu Valen ketahuan positif, lalu anak-anak juga itu langsung keluarga semua langsung di trace. Iya. Jadi waktu itu kan Kamis pagi, saya coba koordinasi dengan dokter puskesmas Duren Sawit karena saya bingung nih harus gimana gitu kan. Akhirnya mereka kasih nomor ketua Satgas yang di Cakung. Saya disuruh ngubungin ke situ, saya hubungin, terus akhirnya dikoordinasikan lagi ke puskesmas Cakung. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol tuh sama dokter Ria waktu itu, saya harus gimana nih gitu ceritanya, saya harus gimana. Akhirnya mereka tanya, saya gimana, ada keluhan atau enggak gitu. Mau diisolasi di rumah atau ke Wisma. Dan juga saya dapat pilihan ada satu rumah sakit Pertamina, Angkatan Laut waktu itu. Jadi akhirnya saya putuskan pilih ke Wisma Atlet saja. Jadi hari Kamis itu saya dapat surat rujukan ke Wisma Atlet. Dan saya waktu itu berangkat sendiri jadinya. Karena puskesmas Cakung tidak punya ambulans. Jadi saya berangkat dari rumah, ya beriringan aja sama suami, karena suami juga takut saya jalan sendiri. Naik apa itu Bu, ibunya? Saya nyetir sendiri. Oh, nyetir sendiri. Iya, karena saya prinsipnya pengen cepet gitu. Kalau nunggu ambulans yang gratis itu katanya kan lama, karena banyak-banyak yang dianterin. Sementara puskesmas Cakung sendiri tidak punya ambulans. Jadi saya dikasih pilihan, Ibu kalau dokter kalau mau ke Wisma Atlet sendiri nggak apa-apa digituin kan. Ya udah oke, kalau gitu saya berangkat aja. Saya berangkat sekarang aja daripada saya nunggu-nunggu yang nggak jelas gitu. Jadi beriringan sama suami, kita ke Wisma Atlet. Suami cuma sampai pintu depan aja karena nggak boleh masuk kan. Sesudah situ baru saya masuk ke dalam. Saya masuk ke Wisma, itu pihak puskesmas langsung menjadwalkan untuk swab anak-anak, suami dan kakak. Jadi mereka swabnya hari Jumat. Langsung diatur jam berapa harus berada di puskesmas. Lagi saya juga ingin ke Pak Wira dulu nih, Pak Wira. Pak Wira, kalau bisa memperkaya dari mengenai tadi ya proses orang mengetahui tentang bahwa dia positif atau negatif, lalu juga bagaimana mendapatkan bantuan medis gitu. Mungkin bisa menambahkan itu, termasuk juga bagaimana misalnya kayak Bu Valen tadi pergi sendiri naik mobilnya ya untuk pergi, apakah harus ambulans atau bolehkah sebenarnya keluar rumah untuk mencari bantuan medis gitu ya bila dibutuhkan. Nah, silahkan Pak Wira. Ya, terima kasih Ibu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, warga RW 16 yang terhormat dan juga Pak RW. Terima kasih atas kesempatan ini. Yang pertama, tadi yang ditanyakan adalah bagaimana sebetulnya prosedurnya atau prosesnya orang atau pasien bisa mengetahui status COVID-nya, begitu ya. Jadi sebetulnya negara kita sudah memiliki alur pemeriksaan dari mulai curiga sampai ditetapkan sebagai pasien. Dan itu dari mulai Kementerian Kesehatan, kemudian Dinas Kesehatan Provinsi sampai ke Puskesmas, itu sudah ada alurnya. Jadi betul tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Prata, kemudian Ibu Valen juga, bahwa prosesnya biasanya di awal adalah pasien datang menemui tenaga kesehatan, itu di puskesmas atau misalnya di rumah sakit,
kemudian jika dicurigai oleh dokter yang memeriksanya pasien tersebut adalah pasien COVID, maka prosesnya adalah pemeriksaan swab atau usap tenggorok yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lab PCR begitu. Nah, memang di awal-awal ya di negara kita awal Maret sampai Mei itu pemeriksaan lab PCR itu belum banyak, masih sangat terbatas, sehingga waktu itu informasi masih simpang siur. Ada yang menggunakan pemeriksaan rapid antibody test begitu. Padahal standar yang rekomendasi yang diberikan oleh WHO itu rapid antibody itu tidak boleh digunakan sebagai acuan karena ya banyak faktornya. Jadi yang boleh digunakan sebagai acuan untuk diagnosis adalah pemeriksaan swab atau usap tenggorok yang kemudian diperiksa PCR di laboratorium. Nah, untuk proses pemeriksaannya idealnya itu ketika pasien datang ke fasilitas kesehatan itu langsung diambil sediaannya, kemudian diperiksa dan pasien tersebut langsung diisolasi sambil menunggu hasilnya begitu. Karena walaupun kita baru curiga, tetapi kita harus mencegah penularan pasien tersebut ke orang lain begitu. Nah, bagaimana tadi jika ada salah satu anggota keluarga yang sudah dinyatakan positif, kemudian ada anggota keluarga lain yang di rumah, apakah boleh pergi sendiri begitu? Kalau di DKI Jakarta memang sudah dibuat alurnya, itu puskesmas itu akan menjemput dan mengantar pasien gitu ya, atau bukan pasien tapi keluarga pasien yang kontak erat begitu untuk diperiksa. Tetapi karena keterbatasan tidak semua bisa dilayani seperti itu, sehingga ada pilihan lain, yaitu jika pasien bukan pasien tapi keluarga pasien kontak erat datang sendiri ke fasilitas kesehatan, puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk, itu diperbolehkan juga. Tetapi kita harus usahakan seminimal mungkin tidak berkontak dengan orang lain begitu. Jadi gunakan masker, tapi maskernya masker medis ya. Kalau kita curiga kita sudah terpapar, apalagi kalau kita ada gejala ya. Walaupun gejalanya hanya batuk-batuk ringan atau cuman ya demam sedikit, itu juga termasuk gejala. Nah, jadi kita harus gunakan masker medis, usahakan tidak menggunakan kendaraan umum. Kalaupun misalnya tidak ada pilihan lain, kendaraan umum ya kendaraan umumnya harus yang tidak bercampur dengan orang lain. Jadi yang paling minimal ya taksi begitu ya, kendaraan umumnya, dan kita buka jendelanya supaya kita tidak memaparkan apa namanya virus kita ke supir taksinya gitu. Nah, kemudian kalau antar anggota keluarga tadi Pak Prata juga singgung sedikit, mungkin menular sewaktu tidak menggunakan masker waktu tidur begitu ya. Ya memang itulah risiko paling tinggi. Jadi kalau kita bicara statistik gitu ya, penularan di keluarga yang paling tinggi risikonya itu antara suami dengan istri begitu. Karena ya memang kalau kita belum tahu status kita, apakah kita sudah positif atau tidak, itu pasti kita akan risiko menularkan kepada istri atau suami kepada istri kepada suami itu tinggi sekali, karena kita tidur di tempat yang sama, kemudian menggunakan kamar mandi yang sama, menyentuh benda-benda yang sama begitu. Jadi itu memang sulit sekali. Jadi
boleh dibilang tidak mungkin juga orang disuruh menggunakan masker terus sampai waktu dia tidur begitu. Jadi yang bisa dilakukan adalah jika sudah tahu status salah satu anggota keluarga, itu langsung dipisahkan kamarnya di rumah begitu. Status itu dalam artian positif atau misalnya sakit aja juga langsung aja pisah gitu? Sakit juga sebaiknya langsung pisah sambil menunggu hasil laboratorium. Karena kita tidak tahu pasti. Jadi gini, kita tahu pasti negatif baru itu dianggap aman. Jadi kalau misalnya ada gejala, sudah demam atau batuk, itu langsung pisah, gitu ya. Kemudian jika ada beberapa orang yang misalnya diperiksa di kantornya, begitu kan ada sekarang pemeriksaan swab di kantor karena ada pekerja lain di kantor yang positif, kemudian diperiksa dan sudah tahu statusnya, artinya positif juga gitu misalnya. Tapi tidak ada gejala yang berat sehingga isolasinya mandiri di rumah. Nah, itu syaratnya harus pisah juga di rumah, pisah kamar, jangan gunakan kamar mandi yang sama. Kemudian alat makan juga yang sudah disentuh oleh orang tersebut jangan dipegang lagi oleh anggota keluarga yang lain, kecuali diambil untuk dicuci langsung dengan sabun begitu. Karena pada dasarnya virus ini dan virus lain pada umumnya itu dengan mencuci tangan dengan sabun atau mencuci alat makan dengan sabun itu dia virusnya akan rusak begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Wira untuk tambahan. Jadi kalau kita ke Wisma Atlet ya yang kita bawa itu ya pakaian kita, perlengkapan mandi, begitulah yang sehari-hari kita perlukan. Kalau kalau makanan, minuman, dan obat-obatan kan sudah disediakan oleh Wisma Atlet. Jadi begitu, nah Kamis pagi itu saya langsung ke Wisma Atlet, langsung masuk IGD, langsung ditanyakan mana surat rujukannya. Kebetulan saya kan sudah dikoordinasikan secara telepon, jadi mereka ada WA-WA-an gitu, jadi mereka ngecek data-datanya. Kemudian saya tunggu di IGD sambil diambil darah, periksa darah, kemudian juga ronsen, juga periksa jantung juga. Jadi semuanya diperiksa, kemudian disuruh menunggu lagi untuk ngecek kesediaan kamarnya. Kalau kamar sudah oke, dilihat hasil-hasil labnya oke, bagus, dan kamar telah tersedia, baru saya diantar ke kamar yang akan dituju gitu. Kemudian obat-obat diberikan. Iya, sampai begitu. Jadi di Wisma Atlet waktu itu kita untuk pasien-pasien pertama yang baru datang itu dia dapat satu kotak perlengkapan buat mandi ya, buat mandi sabun, sampo, sikat gigi, bahkan sendal jepit ada dapat, gayung dapat, baju tidur ada satu, sama ya obat-obatan lengkap lah. Jadi nggak mikirin lagi, semuanya udah disediakan. Ibu sekamar itu berapa orang, Bu? Sebenarnya dia konsepnya kan konsep apartemen ya. Jadi satu kamar besar itu ada dua kamar. Jadi yang satu kamarnya agak gede itu ada 2 bed dan satu kamar itu ada yang kecil jadi cuma 1 bed. Nah kebetulan saya kemarin masuk ke kamar yang penghuninya masih 1 jadi tambah saya jadi kita sekamar itu ada 2 orang dalam kamar yang besar. Jadi dia teman saya itu jadi teman saya itu di kamar yang kecil, saya di kamar yang besar. Tapi sendiri-sendiri masing-masing. Sendiri-sendiri. Jadi ada 2 kamar tidur gitu loh. Ada 2 kamar tidur, saya di kamar tidur yang 1, teman di kamar tidur yang 1. Jadi di Wisma ada di dalam kamar kita itu ada ruang tunggunya, ada kamar mandinya, ada tempat nyuci, tempat kalau dapurnya lah. Ya.
Oke, Bu Valen. Kalau gitu aktivitasnya ngapain Pak Bu selama di situ? Istirahat karena sakit waktu itu Ibu ngerasain gejala jadi istirahat atau Ibu ngerasanya waktu itu kondisi fisiknya umumnya baik? Fisiknya sebenarnya saya keluhannya nggak berat ya. Memang waktu itu ngerasa tenggorokan agak sakit dengan dada agak berat. Namun hasil semuanya saya bagus. Jadi aktivitasnya ya paling kalau pagi itu di lantai 16 ada jogging track gitu. Kita biasanya pagi berjemur di situ, semua penghuni dari lantai mana aja kalau mau bisa berjemur di situ, bisa jogging di situ. Ya aktivitas yang lain ya tergantung pribadinya aja. Ibu berapa hari waktu itu di Wisma Atlet, Bu? Saya tanggal 14 ya kalau nggak salah saya masuknya hari Kamis. Ya hari Kamis saya masuk itu tanggal 20, sebenarnya tanggal 19 saya sudah boleh pulang. Namun ada kejadian di Wisma Atlet, para perawat lagi sibuk banyak banget TKI yang datang sehingga mereka tidak mampu untuk mengurus berkas-berkas kita yang akan pulang sehingga tanggal 20 Mei saya diperbolehkan pulang. Jadi 5 atau 6 hari. Kami itu OTG ya, belum ada gejala waktu itu ke Wisma, terus nggak ada periksa apa-apa sih, paling ditanya kenapa gejalanya apa, terus kan ada berapa tower gitu ya, tower sekian yang untuk gejala, tower yang sekian untuk yang non gejala. Kalau saya kedapatan tower yang tidak gejala gitu. Yang tidak gejala. Apa yeah. yang oh ya. Terus tower itu. Oh, tapi itu kan Ibu dengan 2 anak ya waktu itu iya. dan juga ada ART 1. Itu Ibu sama-sama semua atau terpisah-pisah? Kalau saya sih alhamdulillahnya minta jangan dipisah gitu sama anak gitu, dan dapatnya yang satu ruang itu 2 kasur gitu. Itu juga di dalam situ ada dua unit kamar juga ya Bu Eva atau enggak. Saya aja gitu, jadi 2 kasur ya barengan satu ruang gitu sama anak-anak gitu 2. Kalau Bibi sama yang lain gitu. Oh gitu. Nah sepanjang di Wisma Atlet itu di tempat yang sama di tempat itu terus nggak ada sempat pindah atau apa? Enggak. Oh pindah waktu itu. Ada perpindahan tower juga dari tower 4 ke tower 5 katanya untuk yang benar-benar nggak ada sama sekali gejala katanya. Oh ketika udah benar-benar nggak ada sama sekali pindah tempat gitu ya? Pindah tempat lagi gitu. Dari lantai 8 tower 4 pindah ke tower 5 lantai 30 waktu itu. 30 ya 30. Nah mungkin kalau Bu Eva saya pengen tahu gimana anak-anak ketika di Wisma Atlet. Anak Bu Eva umur 7 sama 10 ya Bu Eva ya? Iya. Kalau untuk anak-anak sih alhamdulillah perasaannya fine-fine aja, happy gitu di sana tuh mereka tuh. Enggak ini ya merekanya enggak enggak jadi suasananya enggak buat takut, enggak gitu. Jadi bisa main ke taman juga kan, pagi, siang, sore kan mereka main ke taman gitu. Oke Bu Eva, kalau gitu sekarang terima kasih Bu Eva. Jadi ceritanya kan dulu istri saya udah masuk dulu di Premier, ya sudah. Nah terus setelah saya di tracing, saya juga kena, tapi alhamdulillah anak-anak enggak. Nah pada saat itu memang karena OTG dari kantor, sebenarnya Bapak bisa isolasi gitu ya, isolasi mandiri gitu ya. Tapi karena istri udah masuk rumah sakit, ya sudah deh saya nemenin aja deh gitu. Nemenin di Premier kebetulan. Cuma di Premier kebetulan memang bukan rujukan ya, jadi memang swasta. Saya tanya ke kantor, saya tanya asuransi, gimana nih, saya bayar apa enggak? Kalau swasta itu bayar, tapi karena ada asuransi kantor, akhirnya asuransi yang bayar. Ya sudah, kalau misalnya asuransi kantor ya saya di Premier aja lah nemenin istri gitu ya. Akhirnya saya masuk di situ, memang di Premier sekarang memang ada khusus 2 lantai 6 sama lantai 5 tuh memang untuk pasien yang terkena COVID. Ada yang VIP, ada yang biasa. Nah, akhirnya saya ambil yang VIP yang satu kamar bisa berdua sama istri gitu ya. Jadi kami bawa ya baju sendiri dan semuanya masuk situ ya kami bisa dapatkan kamar berdua. Dan ya sudah, jadi saya alhamdulillah masuk itu hari Kamis kalau nggak salah.
Hari Rabu minggu depannya saya dites lagi. Saya di sana itu ya dikasih, kalau saya setiap itu kan saya tanya gitu ya, saya diinfus, terus saya dikasih antibiotik, vitamin, sama ada aqua steril katanya ya. Terus saya sebelumnya, jadi kalau ke dokter saya nggak tahu, mungkin Bu Dokter nanti bisa bantu, aqua steril dimasukkan dalam infus gitu ya. Jadi memang pada saat masuk, pada waktu masuk kita langsung dicek torak sama darah lengkap. Dan torak saya waktu swab memang nilainya N1 dan N2 kan sekitar 21-28 gitu. Kalau standarnya kan 40 gitu ya. Jadi memang tapi secara toraknya saya nggak terlalu parah katanya begitu. Tapi saya tetap dikasih disuntik ini pengecer darah di perut gitu ya selama 5 hari. Jadi 5 hari itu saya ada programnya dari rumah sakit itu, Pak pokoknya ini 5 hari saya pakai ini, saya sama istri saya, insya Allah nanti seminggu negatif gitu. Ya sudah saya ikutin aja, saya biasa aja gitu karena nggak terlalu gejala nggak terlalu berat, ya makan minum biasa sama dikasih infus itu. Alhamdulillah di hari ke-6 saya langsung dites lagi, alhamdulillah saya negatif. Terus besoknya lagi kan 2 kali, protokol 2 kali. Besoknya lagi saya dites lagi sama istri negatif. Jadi kurang lebih saya seminggu lah, gitu ya, seminggu 6 hari saya sudah dinyatakan bisa keluar. Jadi kurang lebih saya di sana tuh seminggu kalau di rumah sakit. Kalau sekalian nih Pak Maulana, setelah keluar dari rumah sakit lalu Bapak langsung ke rumah? Nah jadi gini, karena memang dari kantor itu kan ada protokoler. Protokolernya kan kalau yang OTG itu 10 hari minimal isolasi mandiri. Pada saat itu saya juga nggak langsung ke rumah, cuma karena di kantor memang ada, tapi kan ada hotel memang di kantor kami yang memang kami disediakan oleh kantor untuk yang terkena itu masuk ke situ. Dan itu tiap hari dimonitor oleh dokter kantor. Jadi setelah masuk kamar hotel, selama seminggu kurang lebih, itu saya cuma dikasih tensi, terus kemudian suhu, tes suhu sama oximeter. Jadi saya di situ cuma dikasih 3 alat itu, semua makan pokoknya dikirimin, dan saya suruh laporan aja tiap pagi sampai sore. Berapa oximeternya, berapa oksigen, terus tensi sama suhu. Gitu, pagi sore terus gitu. Terus saya WA, terus webinar juga sama dokternya, dokter kantor, terus kemudian sama teman-teman yang kena juga gitu ya. Kayak seperti ini gitu ya. Selama kurang lebih saya cuma 5 hari di sana. 5 hari saya laporan 3 itu suhu, tensi sama oximeter aman, tidak di bawah 95 ya, oximeternya saya alhamdulillah 9798, suhunya normal, tidak sampai ke 37, tensinya juga normal, 120/80 rata-rata. Nah 5 hari kemudian saya dikasih surat, ya Pak, Bapak sudah sembuh. Nah, jadi saya total tuh 12 hari, 13 hari lah. Saya pulang ke rumah dan sudah bisa kerja lagi gitu. Jadi kebetulan alhamdulillah di kantor memberikan fasilitas itu ya, karena saya masuk ya semua dijamin oleh kantor gitu. Kalau dalam kasus kayak sudah positif COVID, Pak Wira, ini kan ada yang memang bisa harus ke rumah sakit gitu ya, ada yang diisolasi mandiri, bukan isolasi mandiri, ke Wisma Atlet gitu, ada yang di rumah. Itu bagaimana sih keputusannya gitu? Apa dasarnya ini butuh penanganan medis yang seperti apa? Baik, sebetulnya untuk DKI Jakarta sejak bulan September kalau tidak salah, atau sejak Agustus, memang kebijakan Pemda DKI tidak memperbolehkan isolasi mandiri, gitu ya, baik bagi pasien yang tidak bergejala atau tidak ada keluhan sama sekali. Seharusnya semua yang positif, semua yang kasus positif itu diisolasi di tempat khusus. Tempat khususnya itu yang disediakan kalau oleh pemerintah pusat itu di Wisma Atlet, kemudian ada lagi tambahannya untuk DKI di beberapa hotel yang sudah bekerja sama dengan Pemda begitu. Tapi memang tidak semuanya akhirnya berjalan seperti itu gitu ya. Mungkin karena kapasitas dan lain sebagainya. Jadi sehingga akhirnya
sejak bulan Oktober kalau tidak salah, akhirnya Pemda DKI dari puskesmas itu ya memperbolehkan orang atau pasien yang tidak ada gejala atau misalnya ada gejala ringan untuk dirawat atau isolasi di rumah. Tapi harus disetujui, maksudnya begini, itu tidak otomatis boleh begitu ya. Jadi harus kalau di aturannya sih harus disetujui dulu oleh pihak puskesmas apakah rumahnya memenuhi syarat, dalam arti punya kamar khusus terpisah, kamar mandinya bisa pisah dengan anggota keluarga yang lain begitu. Nah, jadi standarnya kalau pasien COVID harus dirawat gitu ya, karena kan harus dimonitor, terutama untuk yang usianya sudah lanjut di atas 60 tahun atau misalnya usianya belum 60 tahun tetapi punya penyakit penyerta, misalnya penyakit diabetes atau sakit gula, kemudian punya penyakit hipertensi, punya penyakit jantung. Nah, itu sebaiknya pasien-pasien seperti itu tuh langsung dirawat karena nanti bisa dimonitor terus oleh dokter dan perawat di rumah sakit. Sehingga jika terjadi sesuatu bisa segera ditangani. Nah, kapan sebetulnya pasien boleh dirawat sendiri di rumah begitu ya? Sebetulnya persyaratannya pasien dirawat di rumah itu kalau pasiennya ringan. Jadi kan kalau pasien sudah diperiksa PCR kemudian positif, seharusnya itu diperiksa lebih lanjut oleh tenaga kesehatan apakah ada tanda-tanda pneumonia ya atau radang paru-paru. Kemudian atau ada penyakit lainnya. Jika tidak ada atau gejalanya hanya ringan, maka dianggap oke, ini pasien ringan. Tetapi pasien ringan atau COVID yang tanpa gejala itu seharusnya juga setiap hari dipantau oleh pihak puskesmas. Jadi nanti seperti yang Pak Prata tadi katakan ya, kalau di kantornya Pak Prata boleh tinggal di hotel, kemudian dilengkapi alat pengukur suhu, paling minimal itu suhunya dipantau oleh pihak puskesmas. Tiap hari boleh misalnya lewat telepon atau SMS, berapa suhu hari ini, apakah ada batuk, apakah ada timbul gejala lain, misalnya sekarang tidak nafsu makan atau penciuman terganggu atau indera perasa tidak bisa merasakan lagi makanan yang manis atau asin, semua campur. Nah, harusnya itu dimonitor setiap hari sampai minimal 10 hari begitu. Karena begitu ada perubahan itu puskesmas harus langsung merujuk pasien tersebut ke rumah sakit untuk dirawat dan dilakukan tindakan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini saya catatnya beberapa kronologis teman-teman yang terkena gejala COVID ya. Ini ada dari Bu Valen itu dadanya terasa berat, terus Pak Prata istrinya infeksi saluran kemih, terus Bu Eva ada gejala mencret segala macam ini. Nah, ini saya pertanyakan apakah ini mungkin dengan Pak Prawira mungkin ya dari WHO ya, atau mungkin dari dokter mungkin yang bisa menjelaskan. Ini apakah COVID ini sekarang menyerangnya pada mana mungkin tubuh kita yang mungkin yang lemah gitu. Karena dari awal-awal dulu waktu kita awal periksa di kantor pun juga dengan kita sudah menyatakan bahwa kita non reaktif berarti udah aman kita gitu. Nah, sekarang kayaknya ini COVID ini kayaknya udah istilahnya udah kayak pinter dia nyari mana yang lemah-lemah itu yang dihajarnya dulu. Nah, ini apakah benar kan gejalanya yang sekarang ini? Kemudian ini adalah screening yang dilakukan puskesmas. Jadi kalau ada yang sakit merasa kayak ada gejala-gejala ini boleh langsung lapor ke RT-nya, nanti kami hubungkan langsung ke pihak puskesmas. Screening berikutnya misalnya riwayat dalam 2 minggu, apakah ke rumah sakit atau dirawat, apakah keluar kota,
apakah ada kontak erat dengan kasus terkonfirmasi COVID-19. Nah, yang suka jadi pertanyaan adalah kontak erat itu seperti apa sih? Coba berikutnya ada kontak erat itu adalah seperti ini. Sekarang saya persilahkan Pak Wira mungkin untuk menambahkan. Pak Wira. Jadi memang gejala COVID ini yang paling utama memang gejala saluran nafas, begitu ya, saluran nafas. Jadi makanya apakah ada batuk, kemudian pilek. Tapi memang karena ini penyakit baru, setelah perjalanan COVID ini dari mulai bulan Januari sampai saat ini, gejalanya memang menjadi tidak khas lagi, begitu ya. Jadi kalau dulu awal-awal bulan Maret itu hanya orang dengan gejala penyakit saluran nafas saja yang dianggap dicurigai dia menderita COVID. Tapi sekarang memang lebih luas lagi kecurigaannya, orang bisa dicurigai COVID jika hanya misalnya tidak nafsu makan dan lemas saja. Tadi kan ada ditayangkan gejala yang dari puskesmas. Nah, kaitannya tadi pertanyaan Pak Firman, sudah rapid antibody test di kantor, non-reaktif, tapi kenapa kita masih harus waspada juga, begitu ya? Atau jangan-jangan gejala yang lain yang muncul. Perlu saya tekankan kembali bahwa pemeriksaan rapid antibody itu tidak akurat untuk COVID-19. Jadi sebetulnya ini buah simalakama. Jika hasilnya reaktif, belum tentu juga dia COVID. Jika hasilnya non-reaktif atau negatif, belum tentu juga dia tidak COVID. Begitu. Makanya saya termasuk yang tidak setuju jika orang diperiksa rapid antibody, begitu, karena justru malah membingungkan hasilnya, begitu. Nah, jadi yang paling akurat itu adalah tes PCR atau di swab, diusap di tenggorok melalui mulut dan melalui hidung. Kemudian, nah itu baru paling akurat hasilnya. Kemudian kalau nanti saat ini ya, mulai bulan ini itu di Indonesia juga sudah ada pemeriksaan yang juga sudah direkomendasikan oleh WHO, yaitu pemeriksaan namanya rapid antigen. Itu prosesnya sama, diusap juga. Jadi seperti PCR dia di swab di tenggorok atau melalui mulut atau hidung. Tapi nanti hasilnya segera, dia cepat, tidak perlu dibawa ke laboratorium khusus dengan alat khusus, dia bisa diperiksa langsung di tempat dan hasilnya seperti pemeriksaan rapid antibody, langsung ada positif atau negatif. Ini bisa lebih cepat. Ada beberapa catatan memang ya, nanti dari puskesmas atau dari pemerintah akan diedarkan apa saja persyaratannya untuk pemeriksaan ini dan bagaimana hasilnya, begitu. Yang jelas jika hasilnya positif itu boleh dikatakan hampir pasti positif kalau yang swab antigen ini atau rapid antigen. Karena swab antigen ini ketepatannya mendekati 100%, jadi 99%. Tapi kalau negatif, itu yang perlu dicari tahu lagi. Kalau hasilnya negatif, orangnya sudah ada gejala, kemudian hasilnya negatif, itu perlu dikonfirmasi lagi begitu dengan PCR. Juga yang perlu kita perhatikan, swab antigen ini yang sudah direkomendasikan oleh WHO dan juga pemerintah Indonesia itu hanya ada beberapa merek begitu ya. Kalau tidak salah ada 4, tapi yang saya tahu pasti 2 yang memang sudah diuji dan dibuktikan akurasinya, yaitu yang mereknya dari perusahaan Abbott satu, kemudian satu lagi dari SD atau SD Biosensor dari Korea Selatan. Itu dua alat pemeriksaan swab antigen yang sudah akurasinya diuji begitu. Kemudian yang 2 lagi
saya ada dapat catatan 2 lagi, mereknya adalah GenBody atau GenBody, dan yang satu lagi Indec, INDEC. Oke. Ya. Nah, itulah yang sudah akurasinya sudah teruji dan sudah terstandar. Kalau di luar 4 jenis itu belum teruji, jadi kita masih belum bisa pastikan akurasinya. Nah, kalau gejala-gejala lain tadi, misalnya tadi Pak Prata juga ceritakan istrinya awalnya dianggap menderita penyakit infeksi saluran kemih, begitu ya, saluran kencing. Nah, memang gejalanya mirip, maksudnya COVID ini gejalanya bisa mirip seperti infeksi saluran kencing karena demam, gitu ya, itu gejala infeksi saluran kemih itu. Kemudian biasanya lemas badannya, kemudian nyeri di daerah perut, kadang-kadang nyeri di daerah pinggang, begitu. Jadi kemudian badan juga terasa pegal-pegal. Jadi bisa gejala seperti itu bisa COVID. Makanya sekarang kalau tenaga kesehatan, dokter dan perawat di puskesmas, di rumah sakit, itu juga dari Kementerian Kesehatan sudah diberikan panduan begitu ya, pasien dengan gejala-gejala seperti ini itu boleh dicurigai COVID gitu, dan kemudian nanti memastikannya bukan COVID ya dengan pemeriksaan laboratorium PCR. Pak Wira, ini terkait kalau kita lihat juga, tapi dari beberapa rumah sakit kan ada yang ternyata dia nggak merekomendasikan untuk langsung PCR ke pasiennya gitu. Tapi kalau kita lihat di puskesmas, dia justru lebih cepat untuk meminta PCR gitu, bisa berujuk. Itu kira-kira apa ya gitu? Iya. Jadi kalau rumah sakit, terutama rumah sakit swasta ya, mereka mungkin mempertimbangkan biaya juga ya. Karena kan pemeriksaan PCR kalau dari rumah sakit swasta harus bayar, nanti pasiennya tentu yang harus bayar. Dan juga tidak semua rumah sakit swasta punya fasilitasnya. Sehingga kadang-kadang rumah sakit swasta justru lebih lebih berhati-hati atau lebih ragu-ragu mereka untuk apakah mereka akan periksa PCR atau tidak. Sedangkan kalau puskesmas itu karena puskesmas itu langsung di bawah dinas kesehatan dan dinas kesehatan juga langsung berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, jadi mereka sudah dapat mandat itu bahwa oke, kalau sudah mencurigai pasien adalah penderita COVID, itu boleh langsung diperiksa swab PCR. Jadi memang lebih baik kita ke puskesmas kalau kita curiga di DKI nih ya, untuk DKI khususnya, lebih baik kita menggunakan jalur puskesmas jika kita curiga kita COVID begitu, karena akan langsung diperiksa, dipastikan dengan pemeriksaan PCR. Jika negatif, oke, kita bisa lebih tenang. Kalau yang tidak memiliki gejala itu 10 hari setelah pemeriksaan swab PCR itu dianggap tidak menular lagi. Jadi tidak perlu diperiksa swab ulang PCR-nya dan harus negatif begitu. Nah, kalau orang yang bergejala baik ringan, sedang maupun yang berat itu kriterianya adalah pertama harus lewat 10 hari dulu, kemudian biasanya mereka karena ada gejala ringan, sedang atau berat, itu lebih dari itu dia dirawat di rumah sakitnya. Dan 3 hari setelah secara klinis atau oleh dokter dinyatakan sembuh, artinya tidak ada tanda-tanda secara klinis, gejala-gejala batuk, demam dan lain sebagainya, itu sebetulnya sudah dinyatakan aman. Artinya boleh pulang, tidak menular lagi dan tidak perlu diperiksa laboratorium PCR. Karena dulu di awal-awal itu harus swab
PCR 2 kali negatif baru dinyatakan bebas dan boleh pulang. Nah, sekarang memang tidak harus begitu karena pemeriksaan PCR ini apa ya, kalau kita umpamakan saking sensitifnya begitu. Bahkan orang yang sudah sembuh tetapi ada sisa-sisa virusnya di dalam tubuhnya, yang virus itu sebetulnya sudah mati, jadi virusnya mungkin hanya pecahan virusnya atau fragmennya saja, itu dengan pemeriksaan PCR masih bisa terdeteksi sehingga hasilnya positif. Oleh karena itu bisa saja orang sampai 3 bulan pasca dirawat di rumah sakit, kalau dia diperiksa PCR hasilnya positif, atau nanti lain waktu diperiksa negatif, beberapa minggu kemudian diperiksa lagi positif lagi. Bisa saja, tetapi itu tidak berarti bahwa orang tersebut masih sakit dan menularkan begitu. Nah, memang keputusan akhir ada di tangan dokter yang merawat dan rumah sakitnya. Apakah mau tetap menggunakan patokan PCR atau bisa juga menggunakan patokan jumlah hari rawatan plus 3 hari tanpa gejala. Jika rumah sakit seperti tadi kasus sudah 18 hari dirawat, sudah dinyatakan sembuh, tetapi ternyata dites ulang PCR masih positif, itu sebetulnya memang sudah boleh pulang dan dia tidak menular lagi. Tetapi kan rumah sakit mereka perlu apa ya, membuat jaga-jaga lah ya. Makanya ditambah lagi, oke 14 hari orang ini di rumah saja, jangan dulu kontak dengan orang lain. Habis itu sudah bebas boleh begitu. Jadi itu supaya lebih amannya lagi, ditambah lagi 14 hari supaya pasien tersebut tidak betul-betul aman, tidak menular lagi. Dan tidak perlu lagi diulang lagi diperiksa swab PCR setelah 14 hari begitu. Kalau demikian Pak Wira, berarti kayak orang di dalam rumahnya, walaupun ini kan udah tidak menularkan, masih adakah perlu misalnya, kalau keluar kan pasti ada protokol kesehatan ya gitu, tapi terhadap orang-orang yang di rumah untuk pasien yang sudah dinyatakan boleh pulang ini, itu apakah harus tetap menjaga membatasi interaksi dengan anggota keluarga yang lain gitu, atau memang sudah yakin itu tidak menular gitu ya, atau perlu preventif? Sebetulnya kalau menurut panduannya atau protokolnya itu sudah tidak menular lagi. Jadi di rumah dia sudah tidak apa-apa lagi berkontak dengan anggota keluarga. Jadi mungkin rumah sakit menambah 14 hari supaya pasien tersebut jangan kontak keluar. Ada 2 kemungkinannya. Satu, supaya lebih aman lagi gitu ya, ditambah lagi 14 lagi, itu satu. Kedua, juga bagi si pasien atau si orang yang baru sembuh tadi, itu memang namanya setelah sakit berat, itu lebih baik dia juga istirahat lagi, tambah di rumah. Jangan dulu berkontak dengan orang lain, karena dia tubuhnya juga masih lemah, kemungkinan dia bisa sakit lagi nanti, sakit lain gitu ya? Sakit lain ya. Bukan tertular dari orang lain, sakit yang lain begitu. Tapi kalau secara medis memang orang yang sudah dinyatakan sembuh oleh rumah sakit itu tidak menular lagi dan di rumah sudah tidak apa-apa berkontak dengan anggota keluarga yang lain. Kemudian juga terkait masalah isolasi mandiri ini, seperti yang kita alami sekarang ini Pak RT 3. Nah ini juga kebetulan juga tadi juga saya sudah komunikasi dengan Bu Fajar terkait masalah untuk mengantisipasi beliau selama mungkin karena memang rumah sakit belum ada. Nah kita dari pihak warga untuk mengantisipasi bagaimana untuk kebutuhan beliau sehari-hari di rumah karena istri dan anaknya sudah di rumah sakit Wisma Atlet. Pertanyaan itu mungkin sebenarnya dijawab oleh kita bersama ya. Jadi memang dalam kondisi pandemi ini ada Satgas RW Pak Yayan, lalu juga ada Satgas RT di masing-masing RT. Semoga setelah acara ini kita sama-sama jadi lebih memahami bahwa kalau ada kejadian sakit, gejala ataupun positif COVID, cepat laporkan kepada pengurus RT, bukan untuk apa-apa,
Kita lihat bahwa lewat pengurus RT juga bisa dapat bantuan medis lewat puskesmas, karena ada nomor hotline dari puskesmas yang bisa cepat sekarang ini reaksinya untuk bisa mendapatkan swab terhadap kontak eratnya. Bahwa dalam kondisi COVID ini ternyata problem-problem juga di keluarga kita, ya kayak misalnya anak terpaksa ditinggal sendiri di rumah karena orang tua, itu masalah-masalah internal keluarga seperti ini tentu perlu juga dibantu oleh sesama kita. Dan PKK sebenarnya ada rencana untuk membuat sebuah tali kasih, sehingga dibuatkan satu kas bersama yang nanti siapapun yang sakit kalau memang membutuhkan akan dibantu, kalau memang bisa COVID ini tidak kelihatan tetapi dia nyata. Jadi intinya adalah kita tetap harus waspada dan harus ada juga partisipasi dari pengurus RT dan juga warga sekitarnya untuk dapat menolong apa yang bisa dikerjakan. Ya, terima kasih banyak untuk seluruh narasumber, Bu Valen, Bu Eva, Pak Prata, dan juga Pak Wira, dan tentunya juga untuk seluruh warga RW 16 yang sudah menyempatkan untuk hadir hari ini. Yang penting kita tetap harus selalu waspada dan ikuti anjuran 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan ya, yang perlu kita ingat dan tidak bosan-bosan ya, penyakit ini menular itu dari orang ke orang. Jadi cara menghindari penularannya atau mencegahnya ya jangan berkumpul atau hindari kerumunan. Sekarang memang saya punya aturan, jadi saya setiap pulang kantor mungkin saya nggak akan mendekatkan dulu baik anak maupun istri. Paling kalau setelah kebetulan saya tiap 2 minggu swab, ya setelah swab aja paling 1-2 hari bisa satu tempat tidur. Tapi kalau sudah saya keluar lagi ya paling jaga tempat tidur lah, intinya begitu. Waspada tapi tidak perlu panik. Jangan panik, jangan stres. Kalau kita udah stres, kita udah terlalu mikir yang jauh-jauh, akhirnya imun kita semakin turun, ya, akan semakin ngedrop gitu. Alhamdulillah juga terima kasih kepada Bu RT 1 gitu ya, yang selalu perhatian juga kepada warganya gitu, istri saya dan keluarga gitu, memperhatikan segala kebutuhannya dari mulai isolasi di rumah ke wisma, terus sampai ke pulangnya juga gitu. Alhamdulillah sih semuanya juga pada sayang gitu ya. Saya benar-benar saya dan keluarga ya benar-benar ngerasain bantuan dari semua warga Jatinegara Baru. Itu sungguh sangat besar buat keluarga saya. Di saat saya isolasi di Wisma Atlet, begitu juga sampai kembali lagi ke rumah dan isoman di rumah, tidak pernah berhenti mengalir bantuan dari tetangga kiri kanan, bahkan yang belum saya kenal. Istilahnya saya ini perantau di negeri orang, tidak punya keluarga dekat, namun saya benar-benar merasakan tetangga adalah keluarga, adalah teman, adalah saudara yang begitu membantu kami di saat-saat kami kesulitan dan sangat membutuhkan dukungan dari semua orang. Terima kasih buat semua warga, semoga kita selalu sehat.